Akhir-akhir ini banyak terjadi perdebatan terkait dengan agama yang ricuh dan berkepanjangan. Perlu diketahui tentang jawaban yang sebenarnya, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Selamat menyaksikan. Quran perintahkan untuk ikuti hadis. Subscribe untuk update. Kitab suci bagi Muslim adalah Al-Quran. Dan Al-Quran pun perintahkan untuk mengikuti suri tauladan Nabi yang bisa diketahui dari hadis. Namun ada yang mempermasalahkan mengenai kitab kuning, namanya MKC. Dia karena kebodohannya, dia mengira bahwa kitab kuning itu tidak punya dasar. Padahal isi dari kitab kuning itu sebenarnya adalah Quran dan hadis juga, yang dijabarkan secara rinci lagi dan lebih detail lagi. Dan dasarnya adalah perintah Quran. Mari kita lihat sejak awal yang menjadi pertanyaannya dan jawabannya. Umat Islam menggunakan pedoman kitab kuning, yaitu kitab fikih yang disebut kitab Safinah, kitab kuning, kitab gundul. Tapi mereka menganggap kitab tersebut kitab Quran. Inilah suatu pemahaman yang keliru. Dan kitab kuning tidak pernah dijelaskan oleh para kiai di masjid dan di pondok pesantren. Karangan siapa kitab kuning itu? Saya jelaskan. Kitab kuning adalah karangan Syekh Nawawi yang bermukim di Arab. Dia berasal dari Banten. Dan pengarangnya Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab itu bermadzhab Imam Syafi'i. Apa substansi yang ada di dalam kitab kuning? Yaitu rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini dia bentuk kitabnya. Kitab ini adalah Kasifatu saja, Safinatun aja. Kitab ini adalah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai umat Islam. Umat Islam wajib sholat, wajib zakat, puasa. Ini kitabnya. Di sini tertulis rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Dan di sini juga tertulis waktu sholat. Jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini, yang disebut kitab Safinah. Inilah yang disebut juga kitab fikih, hasil karangan Syekh Muhammad Nawawi. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Bapak Kiai Yahya Waloni, Ustadz Abu Somad, dan Gus Nur Raharja, jangan terlalu pede, merasa benar. Sebenarnya Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran. Banyak orang yang
Kami percaya Allah yang esa. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pertanyaan saya, ayat Quran ini sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu sempurna. Kemudian di dalam Islam ada yang namanya hadis, fikih, ijma, dan qiyas. Nah, apa maksud itu? Mana yang benar pedoman umat Islam ini? Apakah Al-Quran? Apakah hadis? Monggo. Al-Quran adalah sempurna. Sempurna bukan berarti harus rinci. Karena bisa tebal sekali Al-Quran itu kalau semua hal sedetil-detilnya harus dimasukkan ke dalam mushaf Al-Quran. Sehingga hal-hal yang penting tercampur dengan hal yang kurang penting. Bisa tebal sekali Al-Quran itu. Jadi Quran itu sempurna. Tapi untuk mengetahui rinciannya, maka bisa melihat pada hadis dan seterusnya. Pada Al-Quran sendiri pun sudah dijelaskan. Allah memerintahkan supaya manusia mengikuti hikmah dan suri teladan dari Nabi yang bisa diketahui dari hadis. Tentunya hadis yang sudah terverifikasi, hadis sahih. Hadis adalah suatu perbuatan, ucapan, ketetapan, dan persetujuan Nabi semasa beliau masih hidup yang disaksikan oleh banyak sekali orang dan lalu dibukukan dengan sumber perawi namanya, yaitu orang yang terpercaya, yang diketahui reputasinya jujur, ketahuan bohong sekali saja tidak bisa dipakai kesaksiannya. Nah, dari kesaksian para perawi yang jumlahnya pun tidak hanya satu orang, tidak seperti Yohanes, satu orang Yohanes, itu pun Yohanes siapa, Yohanes bin siapa, tidak jelas. Markus siapa, Lukas siapa, tidak jelas. Tapi untuk hadis ini sangat jelas. Dan jumlahnya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Baru bisa dibukukan, diterima kesaksiannya, diterima riwayat hadisnya. Itulah kenapa hadis itu sangat valid, sangat diakui kebenarannya. Dan Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk mengikuti hadis yang berisi suri teladan segala perbuatan dan tindakan Nabi. Nabi di sini tentu saja Nabi Muhammad bin Abdullah, yang seperti disaksikan oleh begitu banyak para sahabat, istri beliau yang bersaksi bahwa yang mengucapkan firman Allah yang namanya Al-Quran itu adalah Muhammad bin Abdullah, tidak ada yang lain lagi. Yang hadis-hadisnya tercatat, yang segala perbuatannya tercatat itu adalah ya Nabi Muhammad bin Abdullah itu. Dan perlu diketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir, tak ada satupun manusia di dunia ini yang namanya Muhammad. Baru setelah Nabi Muhammad menjadi nabi, lantas banyak yang meniru menggunakan nama Muhammad. Sehingga untuk membedakannya, maka lantas beri di bagian belakangnya bin ayahnya siapa begitu, karena sudah ada lebih dari satu nama Muhammad. Nama Muhammad itu juga sedemikian terkenalnya sehingga jika di Arab jangan heran jika ada seorang laki-laki dipanggil Muhammad meski tidak tahu namanya. Itu budaya mereka yang ingin mengagungkan nama Muhammad, mengabadikan nama Muhammad karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad bin Abdullah.
yang memiliki nama Muhammad pertama kalinya, satu-satunya. Dan satu-satunya Rasul, Nabi yang mengucapkan firman-firman Allah yang dibukukan ke dalam Al-Quran. Itu hanya Nabi Muhammad bin Abdullah. Saksinya banyak sekali. Jutaan orang menyaksikan bahwa ucapan Al-Quran firman Allah itu keluar dari ucapan Nabi Muhammad bin Abdullah tersebut. Jadi tidak perlulah MKC mempertanyakan kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad bin Abdullah tersebut. Nah, inilah ayatnya. Ketika Quran memerintahkan agar mengikuti hadis yang berisi suri toladan Nabi, berupa ucapan beliau, perkataan beliau, tindakan beliau, segalanya, termasuk juga caranya untuk sholat, caranya untuk berwudu, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi. Allah menunjuk seorang Nabi adalah manusia, yakni Muhammad bin Abdullah tersebut, karena supaya bisa mudah dicontoh oleh manusia yang lainnya. Itulah kenapa juga Nabi Muhammad itu diturunkan di tengah gurun yang sumber airnya sangat sedikit dan terbatas, sehingga Nabi bisa memberi contoh kepada manusia yang juga dalam keadaan minim air. Bisa dibayangkan, kalau Nabi diturunkan di tempat yang subur seperti di Indonesia, maka manusia yang ada di tempat minim air akan kesulitan untuk mengikuti contoh-contoh dari beliau. Itulah kenapa semua itu ada alasannya. Cukup banyak ya dalil ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwa manusia harus mengikuti suri toladan dari Nabi yang ada dan tercatat di dalam hadis. Kalau ingin membaca lebih jelas bisa di pause saja atau di zoom supaya lebih jelas, lebih besar lagi tulisan ayat-ayat tersebut ya. Sudah jelas sekali ya di ayat-ayat tersebut dalil dan dasar hukum pedoman menggunakan hadis, karena Allah perintahkan melalui Quran supaya manusia mengikuti hadis yang berisi contoh dan suri toladan dari Nabi. Juga ketetapan-ketetapan beliau yang diambil berdasarkan firman dari Allah. Diskusi bisa dipelajari lagi ya, macam-macam hadis, juga tentang status hadisnya. Status hadis yang tertinggi adalah hadis sahih, yang itu jumlah perawinya lebih dari 1 dan very accurate, sangat akurat, bisa dipercaya karena perawinya juga bereputasi baik, tidak pernah satu kali pun bohong. Itu ya, sangat sulit sekali tas seperti itu. Itulah yang dipakai di hadis sahih. Jadi solid dan kredibel. Bahkan lebih tinggi daripada levelnya daripada Bible. Bible itu hanya bersumber pada satu orang, dan satu orangnya itu pun tidak jelas siapa orangnya, seperti Yohanes siapa, Lukas siapa, Markus siapa, tidak jelas. Tidak ada saksi, dan bahkan saling bertentangan antara Bible yang satu dengan Bible yang lain tuh isinya bertentangan, kontradiksi ya. Itulah, itu tidak akan terjadi pada hadis sahih ya. Jika masih ada pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar. Nanti di klip-klip video berikutnya akan saya coba jawab lagi. Jadi jangan lupa subscribe untuk mengikuti update perkembangan terkini. Pada ayat itu juga disebutkan siapakah penghuni surga itu, yakni orang yang beriman. Iman di sini tentu saja adalah iman Islam yang tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul. Di ayat ini juga ditunjukkan jaminan keselamatan dari Nabi Muhammad SAW, yakni disebutkan bagi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka
akan mendapatkan surga. Sedangkan bagi yang ingkar kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan siksa di neraka. Ayat ini juga telah diberi rinciannya pada hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang mengucap 2 kalimat syahadat pada saat ajalnya, maka surga jaminannya. Barang siapa yang memiliki iman Islam meski hanya seberat biji sawi, maka pada akhirnya dia akan diangkat oleh Allah berkat rahmatnya, bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah yang ridho kepada Islam dan kepada para penganut agama Islam, yakni mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka imbalannya adalah surga pada akhirnya. Jadi meski ada dosa yang lebih besar daripada amalnya, maka dia hanya menjalani di neraka sementara saja sampai dosanya tersebut suci, bersih, terhapus ya, terbalaskan dengan setimpal. Dan berkat keimanan Islamnya itulah maka Allah berkenan untuk mengangkatnya dari neraka ke surga. Itu berlaku hanya bagi muslim. Sedangkan bagi kafir, dosa terbesar adalah dosa syirik yang tidak akan terampuni. Jadi mereka akan kekal di neraka. Di banyak ayat disebutkan syarat untuk bisa masuk surga adalah bagi orang yang beriman. Iman di sini jelas beriman Islam, beriman taat kepada Allah dan mengikuti dan bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut juga sebagai Muhammad bin Abdullah, yang telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi contoh manusia yang paling sempurna, yang bisa menjadi teladan, manusia yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Sehingga Nabi Muhammad telah ditetapkan oleh Allah menjadi yang pertama masuk ke surga. Perlu diketahui ya, bahwa surganya Nabi Adam dan Hawa itu sudah musnah, sudah lenyap. Jadi yang ada sekarang adalah surga yang baru yang disediakan untuk manusia yang beriman, memiliki iman Islam. Sehingga surga ini masih ditutup. Baru akan dibuka nanti setelah kiamat, setelah semua makhluk mati dan telah dibangkitkan kembali, lalu ditimbang amal perbuatannya, baru surga ini dibuka. Dan Nabi Muhammad adalah yang pertama memasukinya bersama dengan umat-umatnya. Baru kemudian para nabi yang lainnya dan juga dengan umatnya yang hidup di zamannya dan mematuhi masing-masing nabi tersebut yang membawa syariat masing-masing, Islam masing-masing nabi tersebut. Syaratnya adalah hidup di zaman masa kenabiannya. Itu yang bisa disebut sebagai muslim juga. Tapi kalau sudah hidupnya lewat dari masa kenabian nabi yang bersangkutan, maka itu sudah bukan muslim lagi, tapi kafir. Harus mengikuti masa kenabian di tiap masa, di tiap zamannya dia hidup. Pada saat sekarang ini adalah masa kenabian Nabi Muhammad. Jadi jangan ikuti syariat Nabi yang terdahulu yang telah habis masa berlaku masa kenabiannya. Ikuti petunjuk bimbingan dari Nabi Muhammad sehingga bisa masuk ke surga rombongan yang pertama. Nabi Muhammad itu sangat rendah hati. Meski sudah dijamin Allah masuk surga yang pertama, tapi beliau menyadari posisinya sebagai manusia. Hak untuk menentukan masuk surga atau neraka adalah hak Allah, hak prerogatif Allah. Jadi setiap ditanya, beliau selalu menjawab, aku tidak tahu. Karena beliau memang tidak tahu apakah beliau akan mati dalam keadaan Islam atau tidak. Juga dengan putra-putri beliau, sahabat, tidak ada yang tahu dia saat matinya itu masih dalam keadaan Islam atau tidak, sehingga kita harus berjaga diri dan berdoa, selalu memohon agar mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam, sehingga bisa masuk ke surga. Itulah kuncinya.
satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke surga dan mendapat hidup yang bahagia, sejati, kekal, dan abadi setelah mati nanti, yaitu beriman Islam. Dengan bisa dilihat di klip video berikut ini ya, bicara ini adalah ahlinya, bukan dari saya atau bukan dari pihak muslim ya. Silakan. Kita kan bekerja. Injil yang ditawarkan Yesus itu Injil yang mana? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Barnabas? Enggak, semuanya enggak. Gitu loh. Semuanya enggak. Makanya orang kadang-kadang bingung, yang dimaksud Injil oleh Al-Quran itu yang mana? Apakah yang ini? Kan gitu. Tentu tidak. Ini levelnya sudah hadis. Runtutan mempelajari dan mempraktekkan ayat-ayat Alkitab yang tertetapkan, tapi Alkitab itu sebagai kesaksian kepada Tuhan Yesus. Mungkin agak terlalu ekstrim, tapi sebenarnya Alkitab jangan diperbandingkan dengan Al-Quran. Tapi Alkitab lebih cocok dibandingkan dengan satu frame yang dibuat tadi sebagai hadis Yesus. Jadi